Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Laude Noval. Pada kesempatan hari ini kita hadir dalam mimbar bebas. Tak lain dan tak bukan adalah kita akan berbicara, mengupas secara panjang lebar Betul. tentang isu yang sangat penting untuk kita bicarakan, yakni peluang dan tantangan seorang perantau. Ya, betul. Jadi kita mendiskusikan tentang hal ini tidak terlepas daripada apa ya framing yang terbentuk di lingkungan masyarakat dan terutama anak-anak muda ketika mendengar diksi perantau itu begitu menakutkan, that was so scare. Jadi membuat orang-orang itu tidak berani untuk mengambil langkah, terutama anak-anak muda. Karena apa? Karena kalau bicara tentang merantau, itu sudah barang tentu akan berbicara mengenai meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan semua tempat-tempat pertama kita dibesarkan. Ya, betul. Tetapi semua itu kemudian dikesampingkan demi untuk menggapai satu kata, yakni sebuah cita atau impian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di samping saya sudah hadir bersama-sama dengan kita Bung Aji Buton. Kita undang di dalam acara Mimbar Lepas adalah untuk memberikan kita stimulus ataupun edukasi, second opini, second pemikiran, mindset buat kita semua untuk kemudian membahas tentang peluang dan tantangan seorang perantau gitu. Ya Bung Aji, kira-kira apa sih yang Bung Aji ini kan dari Buton ya, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang hari ini telah sampai datang ke ibu kota kan. Tapi kan kalau kita di daerah itu kan biasa kita mendengar istilah ya sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Tetapi hari ini Bung Aji kemudian mengesampingkan semua itu. Apa sih alasan Bung Aji untuk datang ke Jakarta yang paling inti? Baik, terima kasih saudara saya Laude Noval. Terkait pertanyaan beliau berbicara persoalan apa tadi, merantau ya? Ya. Saya minum kopi dulu. Silakan. Supaya kita diskusinya agak cair, jangan canggung ya. Ya. Jadi terkait pertanyaan saudara saya Laude Noval tadi bahwa kenapa harus kita merantau, meninggalkan kampung kita tercinta, kemudian kita memberanikan diri untuk berlayar ataupun terbang ke satu daerah yang mana katanya ibu kota Jakarta ini dikenal sebagai daerah yang keras. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota, katanya Laude Noval tadi kan. Namun saya kira ini menjadi satu tantangan bagi saya seorang diri, bahwa ketika kita bisa menghadapi persoalan yang keras itu, kemudian kita mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang menjadi misi kita, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Karena ketika kita menyelesaikan itu, maka kita akan mendapatkan berbagai pengalaman. Kemudian pertanyaannya tadi, kenapa harus pilih Jakarta? Seperti yang kita tahu bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara sampai hari ini. Kemudian kita berbicara persoalan ibu kota, di mana segala sesuatu itu yang menjadi item-item penting yang ada di negara ini berada di pusat. Mulai dari bisnis, perpolitikan, birokrasi, dan lain sebagainya. Dan Jakarta juga merupakan representasi dari berbagai orang-orang yang ada di satu Nusantara ini. Karena di ibu kota banyak suku, banyak agama, dan juga orang-orang yang dari jauh pun ada di sini. Jadi ketika kita berada di ibu kota dengan misi kita untuk bisa merubah diri, saya kira itu satu peluang dan juga tantangan yang harus kita bisa laksanakan. Dan ketika itu kita bisa selesaikan, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Begitu kakakku Laude Noval. Iya, memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bung Aji tadi sangatlah menarik ya, bahwa memang di Jakarta ini sebagai tempat pusat-pusat, baik pusat industri, pusat ekonomi, pusat bisnis maupun pusat perpolitikan nasional. Tapi memang sih
Artinya sebelum kita sampai ke tahap sana sih, kita juga kan apa namanya ya, ketika kita mendengar kata perantau itu kan seperti tadi saya sampaikan di awal dalam prolog, bahwa kita akan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara-saudara, lingkungan kita yang semula untuk sampai ke Jakarta. Nah, kira-kira motivasi selain untuk apa namanya mengejar impian, apakah Bung Aji tidak takut di Jakarta itu akan apa namanya akan mendapatkan suatu beban atau sebuah penderitaan? Tidak takut seperti itu? Mengingat kan Bung Aji ini kan seorang perantau seorang diri, tidak takut dengan hal semacam itu. Iya. Kalau persoalan ketakutan yang ada dalam diri itu, saya kira kita sebagai manusia memang memiliki rasa takut. Namun lagi-lagi kita kembali pada visi kita, pada tujuan kita sebenarnya apa yang kita ingin cari. Persoalan kita meninggalkan keluarga itu adalah satu hal, satu satu keputusan yang harus memang kita ambil. Karena untuk bisa untuk bisa berubah, maka kita harus keluar dari zona lingkaran yang sudah nyaman, kita jalani yang seperti nyaman, biasa. ya. Iya. Karena ketika kita berada di luar seperti ini, di luar daerah, maka akan semakin banyak pengalaman dan pandangan-pandangan yang kita akan dapatkan. Ya. Persoalan meninggalkan sanak saudara itu saya kira sudah bagian dari Sunatullah. Iya, seperti itu. Ya. Para pahlawan-pahlawan kita juga pun kan pada saat itu Iya. mereka meninggalkan Natsir, saudara-saudara iya kan, mereka. Muhammad Hatta dan Bagaimana? Malaka kan? Iya. Mereka hijrah dari Ya. Minangkabau ke Jakarta untuk berubah nasib yang Ya, pertama, yang itu kedua seperti juga itu. menjadi tokoh-tokoh besar hari ini ya. Karena kan salah satu tujuan mereka untuk bagaimana bisa berubah, ya mereka harus berjuang di jalur pendidikan, meskipun pada akhirnya mereka memperjuangkan kemerdekaan ini, namun kan tujuan awalnya adalah pendidikan. Nah, sama Tapi juga seperti kita semua saat itu ini. ditempuh dengan kemudian misalnya berpindah-pindah tempat, Iya. atau artinya bahwa ada proses keluar daripada lingkungan awal gitu ya. Iya, memang harus keluar. Karena kalau kita tetap berada di zona itu saja, di daerah itu saja, maka informasi yang kita dapatkan juga terbatas. Memang hari ini kita berbicara persoalan perkembangan teknologi. Dengan mudah kita mendapatkan satu informasi di berbagai media yang ada, salah satu yang mungkin internet dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebatas referensi tulisan yang kita baca. Alangkah lebih bagusnya kita menikmati juga dinamika itu. Nah, untuk menikmati dinamika itu, di mana kira-kira tempatnya? Yang lebih menarik adalah di ibu kota ini. Iya. Karena di sini berbagai macam persoalan ada, dan ketika kita tergelut di dalamnya, kemudian kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi tantangan-tantangan kita, itu adalah salah satu hal yang baik Ya, jadi untuk menjadi landasan kita ke depan. baik. Jadi saya pikir bahwa tadi telah disampaikan secara lugas dan tuntas bahwa memang untuk meninggalkan daerah kita pergi ke sebuah tempat untuk dengan harapan akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, itu tentu kita harus mengorbankan, ya ada yang kita korbankan, yaitu meninggalkan keluarga dan seterusnya. Tapi semua itu harus kita lakukan kan. Iya. Seperti tadi Bung Aji sampaikan, bahwa Bung Aji Buton tadi sampaikan bahwa namanya sebagai manusia tentu punya ketakutan. Iya. Nah, bahasa itu saya teringat kalau tidak salah ucapan Napoleon Bonaparte kalau saya nggak salah, orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah memiliki rasa takut, tetapi orang yang hebat adalah orang yang mampu untuk menaklukkan rasa takut. Dan hari ini telah dilakukan oleh Bung Aji. Tinggal kita lihat nanti hasil akhirnya Tapi bagaimana kan? apa sih kira-kira Bung Aji mau melihat tentang anak-anak muda hari ini yang begitu khawatir dan takut meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke sebuah tempat? Itu kira-kira menurut pandangan Bung Aji menyikapi problematika tersebut bagaimana nih, supaya bisa sampaikan kepada kawan-kawan kita yang kemudian menyaksikan mimbar bebas pada malam hari ini? Iya, kalau persoalan itu lagi-lagi kembali pada diri masing-masing. Bagaimana melihat visi ataupun tujuan kita ke depan. Ketika kita memiliki suatu Barangkali Bung Aji bisa disampaikan di cita-cita. depan kamera supaya kawan-kawan juga Oh iya, bisa menyaksikan. betul. Terima kasih Pak Moderator. Jadi ketika kita berbicara persoalan bagaimana visi kita ke depan untuk seorang perantau, memang yang pertama kita harus
niatkan dulu dalam diri kita apa sebenarnya tujuan kita. Di mana sebenarnya tempat yang bisa kita mengeksplor diri yang pas untuk bisa mengembangkan diri. Terkait dengan yang disampaikan saudara saya tadi, saudara moderator, terkait apa Untuk namanya, anak-anak muda, anak-anak menyikapi. muda, ketakutan dan lain sebagainya, saya kira itu sudah hal biasa. Namun lebih luar biasa ketika kita mampu melawan apa yang menjadi ketakutan kita. Iya, Nah, betul. saya bicara pada skop yang lebih kecil saya, tidak usah yang besar-besar, di daerah sekitaran saya, tempat tinggal saya lah. Di sana banyak kemudian pemuda-pemuda yang masih stagnan berada di zona itu saja, tidak berani untuk keluar. Tidak Salah berani mengambil satunya sikap. untuk di bidang pendidikan. Karena ketakutan-ketakutan dan stigma yang ada di masyarakat itu, ketika kita mau ingin berjuang di jalur pendidikan, maka salah satu tantangannya adalah bagaimana kemudian menyediakan sumber daya materi. Bahwa ketika kita ingin berjuang di jalur pendidikan, maka harus ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Iya, betul. Nah, ini menjadi satu batasan kepada adik-adik ataupun teman-teman, sehingga mereka tidak berani untuk mengambil jalur itu. Saya kira ini perlu dievaluasi. Memang kalau kita bicara pada normalnya, hal itu akan tetap ada. Tapi ketika kita memiliki kemauan dan cita-cita yang begitu luhur, saya kira apapun yang kita hadapi bisa akan terselesaikan. Banyak tuh hari ini para pemimpin-pemimpin kita, para orang-orang hebat, semua berangkat dari keterbatasan. Namun Artinya pada akhirnya mereka bisa berhasil. Artinya jangan jadikan kelemahan menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita. Jangan jadikan keterbatasan sebagai penghambat Iya, untuk seperti menggapai itu. harapan. Tetapi jadikan semua itu sebagai kekuatan untuk meraih masa depan. Begitu ya? Kita berbicara lebih dekatnya saja. Kita bicara hari ini persoalan kabinet sekarang kan, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang periode kedua. Oh, tapi kan mau naikkan BBM nih. Sabar dulu. Soalnya- Kita bicara persoalan motivasi dulu. Jangan terlalu serius, agak-agak santai. Kita bicara bukan kebijakan, Supaya tapi kita anak-anak bicara juga yang menonton, Iya. ini anak-anak muda Betul, juga yang betul, menonton betul. ini juga melihat bahwa hidup ini penuh dengan Artinya yang ingin saya mau sampaikan bahwa keberanian dari diri sendiri tadi. Ada perwakilan kita, senior kita dari Indonesia Timur yang hari ini berada di kabinet Joko Widodo, di mana di bagian investasi, Bapak ayahanda kita Bahlil Lahadalia. Beliau kan berangkat dari nol, betul-betul. berangkat dari tidak punya apa-apa sampai sekarang sudah punya apa-apa. Dan beliau juga kalau tidak salah perjalanan hidupnya itu berpindah-pindah kan, Iya. hijrah. Bagaimana dari Banda, kemudian pindah ke Fakfak, dari Fakfak ke Jayapura, Jakarta. selesai pendidikan Jayapura ke Jakarta, sampai hari ini sudah sudah memiliki jabatan posisi strategis di kabinet. Hari ini diberikan Jokowi. amanah oleh negara Iya. untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk Bumi Pertiwi kan. Iya, dia juga kan berangkat dari nol, berangkat dari tidak punya apa-apa. Cuma karena dia punya niat yang baik, dia mau berusaha, selalu berdoa meminta kepada Sang Pencipta untuk apa yang dia bisa inginkan tercapai. Buktinya hari ini tercapai meskipun banyak dinamika yang dia lalui, tapi itulah hasil dari proses yang dia lakukan di 20 tahun yang lalu. Iya, berarti memang kalau kita melihat fenomena ini memang sebetulnya kita yang memang punya berbagai macam kekurangan, sebetulnya kita semakin bersemangat karena memang kalau kita melihat perjalanan kehidupan realita itu banyak yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang hebat itu terlahir daripada orang-orang yang tidak berada, tetapi mereka berani mengambil keputusan besar. Iya. Karena dengan keputusan besar itu maka akan menjadikan mereka menjadi orang yang hebat dan besar pula. Iya, Ini betul. sebetulnya yang perlu dibangun, framing ini dibangun kepada generasi muda ya. Tapi Makanya- ada nggak langkah-langkah strategis dan taktis yang dipikirkan atau dimiliki oleh Bung Aji Buton untuk bagaimana sih kira-kira kita bisa membangun sebuah paradigma dalam lingkungan masyarakat ataupun lebih khususnya anak-anak muda supaya bisa berani mengambil keputusan dan menjadikan kekurangan sebagai bukan kekurangan tetapi kelemahan sebagai kekuatan untuk bertahan dan menggapai harapan. Kalau bagi saya terkait itu yang pertama mindset berpikir kita. Jadi untuk bisa melakukan kita harus berpikir besar. Tidak boleh kita terbatas dalam satu ruang lingkup yang memang kita membuat kita tidak bisa berkembang. Mungkin yang contoh paling utama adalah lingkungan pertemanan kita. Ketika kita berteman ataupun kita berada di lingkungan yang hanya fokus di satu lingkungan itu saja,
kita tidak berani untuk pergi di tempat lain, maka kita akan berada di situ saja. Iya. Jadi kita harus mampu menguasai segala sesuatu yang ada di lingkungan kita itu. Betul. Minimal tidak kalau di bagian lingkungan di kampung RT apa itu kan pasti ada kubu-kubu antara pemuda-pemuda, ada khusus yang suka futsal, ada yang suka. Kita mau kemana nih kan? Iya. Jadi di antara kelompok-kelompok ini harus kita mampu bergabung. Jadi ketika kita mampu bergabung di beberapa kelompok ini, maka akan ada pandangan-pandangan. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan, sama juga dengan seperti sekarang. Ketika kita hanya berteman dengan satu orang, maka pemikiran kita hanya sebatas di situ. Jadi kita cari juga referensi lain. Karena memang, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin besar juga wawasan kita. Dan dari situ kita akan menghadirkan satu kesimpulan baru untuk bisa kemudian melakukan sesuatu di masa depan. betul. Jadi memang bahwa apa yang bisa kita perhatikan kalau secara seksama ada dua hal ya. Iya. Yang pertama adalah paradigma, yang kedua lingkungan. Iya. Nah, saya juga ingin barangkali ini bahwa memang ketika kita berada pada fase lingkungan, kita diperhadapkan pada dua pilihan sesungguhnya kan, Iya betul. antara diwarnai atau mewarnai. Nah, kira-kira nomor satu yang paling penting sekali adalah bagaimana kita membangun mindset atau paradigma supaya paradigma yang baik, paradigma yang besar, lalu dengan paradigma yang besar ini masuk ke dalam lingkungan, lalu kemudian menjadi mewarnai lingkungan. Iya kan? Jadi Perantau begini, gitu kan? kita ini kan sampai dimanapun kita pergi, di beberapa tempat pun kita akan jelajahi. Pada akhirnya kita akan kembali ke daerah kita, Ke rumah tua Iya. kan memanggil kan? karena perjalanan kita ini kan adalah proses mencari ilmu lah. Kira-kira dengan ilmu yang kita pelajari ini di 10-20 tahun ke depan, apa yang kita akan berikan kepada daerah. Karena mengutip dari kata-kata senior-senior kita bahwa setiap orang punya masa, setiap masa punya orang. Jadi tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan sudah pemuda kita hari inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu. Jadi ketika sampai pada proses itu, apa yang akan kita berikan kalau kita tidak mempunyai dasar? Makanya kita harus belajar Berarti dulu. intinya hari ini kita belajar, Iya. kita membaca, berdiskusi, dan Aksi. kemudian aksi ya. Kita harus Tapi aksi itu kan langkah-langkah konstitusional, Iya, langkah betul. yang dijamin oleh UUD 45 kan. Nah, tapi itu pasti panjang aksi yang kita lakukan murni, kemudian aksi yang kita lakukan itu merepresentasikan suara rakyat, tangisan masyarakat. Iya. Ada satu hal yang memang tadi saya sempat pikirkan, Iya, betul. ini tidak sedikit anak-anak yang merantau hari ini belum berapa hari setiba ke tempat perantauan, entah itu mau Jakarta ataupun di mana tempatnya itu, baru beberapa hari tiba di lokasi di daerah perantauan, tiba-tiba yang terjadi mereka udah pulang kampung, yang terjadi mereka tiba-tiba udah menangis, rindu orang tua, bahkan tidak jarang seperti mentalnya begitu amatiran, dalam artian kita tidak menjerat-jeratkan, tapi kita coba ingin membuka, menggali pemikiran paradigma daripada Bung Aji Buton ini. Kira-kira bagaimana sih menurut pandangan Bung Aji Buton menyikapi orang-orang yang baru datang ke tempat perantauan sehari, 2 hari, tiba-tiba besok udah pulang kampung. Iya. Tiba-tiba gak tahan, nangis dong. Bagaimana nih? Betul. Pulang kampung akhirnya. Kalau bagi saya itu persoalan biasa, sudah sering kita dapatkan. Kan cuma lagi-lagi kalau kita Berarti udah pernah nangis ya? Udah pernah lapar ya? tidak. Kalau persoalan-persoalan itu kita ini dari kecil sudah merantau. Siap. Jadi maksud saya begini, untuk bisa keluar dari zona seperti itu, yang pertama kita tanya dulu sama diri kita sendiri. Sebenarnya tujuan kita ini apa? Kalau berangkat ke suatu daerah dengan merantau ini tujuannya apa? Kalau mau fokus di pendidikan, fokus. Kalau mau cari kerja, tujuannya untuk mengumpulkan harta kekayaan, fokus di situ. Ketika sampai di daerah yang kita tuju, maka yang kita pikirkan adalah tujuan kita ini. Kita sudah niat berangkat dengan tujuan yang pasti. Iya. Jadi kalau saya melihat kenapa selalu terjadi seperti itu, banyak hal-hal yang masuk mempengaruhi mereka, entah itu dari lingkungan ataupun apa. Itu juga Yang bisa intinya jadi, pendirian mereka belum kuat. bisa jadi karena paradigma juga yang Iya. belum orang bilang belum mengakar. Jadi kalau saya ingin sampaikan bahwa ketika banyak persoalan yang kamu hadapi, kamu berada kamu merasa lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya satu kuncinya, ingat kembali apa tujuanmu, kemudian ingat orang tuamu, pasti semangat lagi. Cuma itu kuncinya. Ya, terima Kalau kasih. saya. Siap. Dan berdoa juga sebenarnya, tapi ya Ya, penting juga kan. Selain kita juga harus beribadah kan, doa kan.
Iya, terima kasih Bung Aji Buton yang sudah hadir bersama dengan kita di Mimbar Bebas. Saya ingin memberikan sebuah konklusi kecil tentang diskusi kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa satu hal yang harus kita yakini dan kita pahami, ilhami, bahwa jangan jadikan kelemahan, keterbatasan sebagai hambatan untuk menggapai cita-cita, tetapi jadikan hambatan, jadikan rintangan, jadikan kelemahan dan kekurangan sebagai kekuatan untuk menggapai harapan dan mimpi. Dan yang kedua, bahwa dalam proses-proses itu kepada kita semua, para pemirsa dimanapun berada, bahwa kita harus memiliki paradigma mindset yang besar dan kemudian bisa mewarnai lingkungan di mana kita berada. Demikian yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Berjumpa nanti kita kembali dalam Mimbar Bebas di waktu yang akan datang. Demikian, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.